Shalom, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara sekalian. Saudara, melalui kesempatan ini saya ingin sharing sedikit kebenaran firman, berbicara mengenai ketakutan. Saudara, kita akan lihat ayat firman Tuhan terlebih dahulu di Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat ke-10. Ada sebuah perkataan ketakutan yang pertama timbul di atas muka bumi oleh manusia pertama namanya Adam dan Hawa. Saudara, kita lihat ayat ini, dikatakan di ayat ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Perhatikan ayat selanjutnya. Lalu manusia pertama berjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Bapak Ibu yang saya kasihi, dikatakan ketika aku mendengar engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Ini adalah perasaan takut orang pertama di atas muka bumi. Nah, ketakutan ini akan turun-temurun hingga hari ini. Saudara saya memiliki sebuah perasaan takut ketika menghampiri tahta suci Tuhan. Saudara, kita ketahui manusia pertama diciptakan Tuhan itu indah, semuanya sempurna. Dan mereka berjalan hidup bersama Tuhan, hidup berjalan bersama-sama, berjalan-jalan bersama Tuhan. Begitu intim, begitu indah, begitu mulia. Sampai satu saat manusia jatuh dalam ketidaktaatan. Saya katakan dosa ketidaktaatan. Karena dalam firman Tuhan di Kejadian pasal 2 dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan semua boleh dimakan, pepohonan buah-buah boleh dinikmati, hanya satu, sebuah pohon pengetahuan di tengah taman. Pohon ini adalah pohon yang sangat atraktif, sangat menarik. Nah saudara, oleh rayuan si ular, si iblis ini, manusia jatuh. Ketika manusia jatuh, katakannya roh matanya itu terbuka dan mengetahui bahwa dirinya telanjang. Bapak Ibu sekalian, kita belajar kenapa manusia itu jatuh, kenapa ketakutan itu, roh takut itu masuk, karena ada sebuah ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu membuat manusia itu keluar dari jalur, keluar dari lingkupan, dari naungan, dari proteksi, dari perlindungan Tuhan. Kita tahu, saudara kasih Tuhan, bahwa ada sebuah kebenaran. Kalau saudara dan saya berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, saudara hidup bersama dengan Tuhan, dan Tuhan ada di dalam saudara, maka ada sebuah tanda, yaitu damai sejahtera. Berlawan damai sejahtera itu adalah ketakutan, fearness, ketakutan itu. Kita tahu pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Betul saudara? Nah, hanya dekat, bukan hanya dekat, tetapi saudara saya melekat sama Tuhan. Maka fearness, ketakutan itu, kecemasan itu akan jauh. Karena kasih Tuhan yang sempurna masuk bersama saudara saya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, hari-hari ini kita dihadapkan sebuah fakta. Bahwa dan sebuah ujian. Kita lihat di sekeliling kita banyak yang tumbang. Orang-orang percaya, saya tidak cerita orang di luar orang percaya. Orang-orang percaya, termasuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah lama secara tolok ukur mengenal Tuhan, bahkan melayani Tuhan, terpapar oleh virus COVID-19. Ketika seseorang terpapar COVID, apa yang terjadi? Di benak otaknya timbul begitu banyak bayangan. Apa yang pernah dia lihat, saksikan di sosmed, orang mati dan mati. Dan apa yang dia pernah dia dengar, si A, si B, sanak family
tahu-tahu 2 hari 3 hari out game kehidupannya. Itu langsung masuk sebuah spirit ketakutan, itu masuk ke dalam. Nah, bagi orang percaya, bila mana imanmu kepada Tuhan, pengharapanmu kepada Tuhan itu bergoyah sedikit, maka tameng perlindungan perisai Tuhan itu terbuka. Dan itulah namanya dosa ketidakpercayaan. Apalagi seseorang sudah mengalami sakit 3 hari, 4 hari, rasanya semakin parah, iman pengharapannya goyah. Nah saudara, itu penting sekali. Kalau seseorang kehilangan iman kepercayaan, iman pengharapan kepada Tuhan, sesungguhnya engkau sudah keluar dari jalur, keluar dari proteksi, tudung, naungan Tuhan. Kita keluar dari situ, maka terjadi apa? Maut akan datang menjemput. Bapak Ibu yang saya kasihi, orang-orang yang saya doakan, yang saya ketemuin, pertama saya katakan, puji Tuhan. Dia bilang, Pak tolong doakan Pak, saya terpapar COVID. Saya bilang, puji Tuhan, Tuhan izinkan itu untuk engkau dan saya mengenal. Engkau dan saya diuji. Kedua saya sampaikan, jangan tapi engkau takut. Jangan engkau cemas, jangan engkau khawatir. Khususnya roh spiritmu dipompa dengan pujian, penyembahan. Terus dekatkan dirimu, lekatkan hatimu. Nyembah, Tuhan izinkan kamu lockdown, isoman. Tujuan apa? Tujuan engkau melekatkan hatimu kepada Tuhan. Jadi berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Sebab kebenaran firman itu akan set you free. Apa yang melepaskan, memberikan engkau adalah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Saudara, hari-hari ini bukan saja virus COVID yang menghimpit, tapi banyak persoalan datang lewat pandemi ini, lewat lockdown demi lockdown. Banyak orang mengalami himpitan demi himpitan. Tuhan katakan, saudara ingat, ada seorang Raja Hizkia. Dia dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur. Diperhadapkan hidup dan mati. Nah saudara, ketika dia menghadap Tuhan, kita lihat di 2 Tawari, pasal 32 ayat 7. Saudara lihat di layar, 2 Tawari 32 ayat 7. Di sana katakan, Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan terkejut terhadap Raja Asyur. Serta seluruh laskar yang menyertai. Ini adalah kelompok yang besar. Pasukan yang gagah perkasa dan kereta kuda yang lengkap mengepung Yerusalem. Kenapa? Tuhan katakan teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan takut, jangan gentar. Sebab aku Tuhan yang menyertaimu lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ini berbicara tentang iman pengharapan. Saudara, hari ini apapun yang terjadi, goncangan demi goncangan, mungkin kita mengalaminya. Tapi sekali lagi Tuhan katakan kepada kita, belajar, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gentar. Sebab Tuhan yang merancangkan hari depan kita penuh pengharapan. Kita dan saudara saya tinggal di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Amin saudara. Ayo kita belajar sama-sama. Ini harus kita alamin, kita lewatin. Dan saya doa banyak orang yang terpapar COVID. Satu demi satu mereka lewat. Lewat bukan artinya game, tapi melewati ujian ini. Tuhan berikan imunitas, kekebalan tubuh, antibodi yang tinggi. Saudara, yang penting saudara dan saya persiapkan adalah hati kita. Hati kita. Spirit kita, kuatkan, teguhkan hati kita, teguhkan dan kuatkan iman pengharapan kita. Jangan goyah, tetap berserah, melihat mata hati kita kepada Tuhan. Ingat ketika Yesus berjalan di atas air di jam 3 subuh, firman Tuhan katakan jam 3 malam, subuh 3, itu gelombang air yang begitu berkecamuk. Dia berjalan, Petrus melihat dari jauh. Oh Rabi, suruhlah aku datang kepada engkau. Petrus jalan. Awalnya dengan iman fokusnya kepada Yesus. Iman pengharapannya, mata hatinya terjadi. Dia berjalan. Ketika kita tahu, dia ketika melangkah demi langkah datangi Tuhan. Kakinya merasakan desiran, terpaan
air yang dingin, air yang berkecamuk, dan angin, terpan angin. Dia ketika melihat fokusnya kepada sekeliling, kaget, takut, perlahan dia tenggelam. Dia minta, Tuhan tolong aku. Hari ini saudara, jangan lihat sekelilingmu, jangan lihat apa yang diberitakan sosmed, jangan dengar kiri kanan kita ada yang rubuh. Tetap mata hati iman kita tertuju kepada Dia. Amin, saudara kasih Tuhan. Sekali lagi, ketika Joshua diminta Tuhan memimpin, menggantikan Musa, masuk bawa bangsa Israel yang besar masuk ke tanah Kanaan. 4 kali Tuhan berkata, saudara bisa lihat di ayatnya itu 4 kali. Mulai Joshua pasal 1 ayat 6, ayat 7, ayat 9 dan ayat 18. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Betul saudara bisa lihat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat ke-7, hanya kembali lagi Tuhan tegasin garis bawahi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Saudari kasih Tuhan, kalau Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hati dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita, sungguh-sungguh teguhkan dan kuatkan hati kita kepada Dia. Ayat ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah ayat 18. Saudara, ketika Raja Hizkia hadapin musuh, itu adalah hidup dan mati. Bayang-bayang maut saya katakan. Demikian Joshua sama. Ketika dia harus menghampiri tanah perjanjian, menghadapin orang-orang di padang gurun, orang-orang yang raksasa, orang enak, orang Kana, orang-orang Amon, dan banyak. Itu orang-orang yang luar biasa. Tapi Tuhan bilang jangan gentar, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku Tuhan yang menyertai engkau. Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, biarlah kita belajar bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Jangan sampai pengharapan engkau kepada Tuhan memudara. Amin saudara, biarlah kita sama-sama mengalami sebuah perjalanan dari iman kepada iman. Dari sebuah kemenangan kepada kemenangan yang gilang gemilang. Yesus memberkati kita. Dalam nama Yesus kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin.